Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatunisa, NIM 35181091. Saya merupakan mahasiswi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Jadi video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir semester dari mata kuliah Bimbingan Konseling dan Penyuluhan Belajar kelas A yang diampu oleh Bu Lisa Devi Dian Arifia. Nah, jadi di video kali ini saya mau nanya nih sama teman-teman. Kira-kira banyak nggak nih dari teman-teman yang merasa ada permasalahan belajar? Kalau ada, yuk kita simak bareng-bareng video teman-teman untuk permasalahan belajar yang pertama nih yang mau saya bahas ada mengenai tentang lupa. Jadi, lupa itu apa sih? Jadi, teman-teman, lupa itu suatu keadaan di mana kita tidak bisa menyebut atau mengingat hal-hal yang sudah kita alami atau kita pelajari sebelumnya. Teman-teman penasaran gak nih, kenapa sih kita bisa lupa? Faktor apa yang menyebabkan kita lupa? Ada dua penyebab nih yang bikin kita lupa. Yang pertama ada gangguan proaktif dan yang kedua ada gangguan retroaktif. Apa sih gangguan proaktif itu? Jadi teman-teman, gangguan proaktif itu gangguan yang timbul akibat ingatan yang lama itu mengganggu ingatan yang baru. Contohnya, ketika kita sudah menghafal nomor telepon yang lama, kita itu akan merasa terbiasa sehingga kita akan mengalami kesulitan untuk mengingat-ingat nomor handphone yang baru. Kemudian yang kedua ada gangguan retroaktif. Apa sih gangguan retroaktif itu? Gangguan retroaktif itu gangguan yang timbul akibat pengetahuan yang baru itu mengganggu pengetahuan yang lama. Contohnya apa? Misalkan pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi penjumlahan. Kemudian saat ini kita mempelajari mengenai materi pengurangan. Nah, ada kemungkinan nih kita akan lupa mengenai materi penjumlahan karena kita terlalu fokus dengan materi pengurangan. Teman, saya punya 6 tips untuk mengurangi kebiasaan lupa ini. Yang pertama ada overlearning atau belajar lebih. Yang kedua ada extra study time atau waktu tambahan untuk belajar. Yang ketiga ada muslihat memori. Yang keempat ada clustering atau pengelompokan. Yang kelima ada latihan terbagi. Dan yang enam ada pengaruh letak bersambung. Proses pembelajaran apa sih yang kiranya bisa mengurangi kebiasaan siswa untuk lupa itu? Upaya yang dapat dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar yakni dengan menerapkan active learning atau pembelajaran yang aktif, di mana pembelajaran ini menerapkan prinsip yang saya beri singkatan yaitu PAI-KEMI. PAI-KEMI itu apa sih? Yang pertama ada pembelajaran aktif, kemudian ada inovatif, kreatif, tentunya efektif dan juga menyenangkan. Selain itu juga harus berbau atau menyangkut dengan Islam. Permasalahan belajar yang kedua yang akan saya bahas yakni mengenai kejenuhan belajar. Apa sih kira-kira kejenuhan belajar itu? Jadi kejenuhan belajar itu merupakan suatu rasa bosan yang biasanya menghampiri siswa. Jadi kejenuhan ini itu nggak bisa ditebak kapan dia bakal datang, kapan juga dia bakal pergi. Faktor atau penyebab mengenai kejenuhan ini, menurut saya ada dua faktor yang menyebabkan siswa itu merasa jenuh. Yang pertama akibat pembelajaran yang terkesan monoton, kemudian yang kedua adanya rasa cemas dalam diri siswa karena standar kesuksesan yang patokannya itu terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga ada siswa itu merasa cemas karena berada dalam suatu situasi yang kompetitif. Tips gimana caranya siswa itu nggak mengalami uh, kejenuhan tersendiri itu, yang pertama kita seringkan waktu istirahat ketika proses pembelajaran. Usahakan siswa itu mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, ubah penjadwalan belajar.
Yang ketiga, lakukan penataan ulang lingkungan belajar. Kemudian yang keempat, yakni kita bisa memotivasi diri siswa agar mereka itu tetap optimis, tidak pantang menyerah dalam belajar. Dan yang terakhir, yakni mengubah metode atau strategi belajar agar apa? Agar siswa merasa senang dan tidak merasa pembelajaran itu monoton, sehingga siswa itu lebih bersemangat dalam menerima dan mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.